Halo semuanya, langsung aja kita mulai eksplorasi kita hari ini. Kita bakal bongkar kenapa sih menguasai cara kita ngobrol sama AI itu udah jadi skill bisnis paling krusial di era digital sekarang. Dari data dan riset industri terbaru yang kita kumpulkan, ini tuh bukan lagi sekedar tren teknologi biasa loh. Ini benar-benar evolusi cara kita berkomunikasi yang wajib banget kita kuasai. Nah, ngomong-ngomong soal ngobrol sama AI, kalian pasti pernah ngerasain frustrasi yang satu ini. Jujur aja, kita sering banget memperlakukan AI kayak kotak ajaib kan? Cuma ngetik satu dua kata asal-asalan, terus berharap muncul keajaiban. Tapi realitanya, yang keluar malah jawaban template, nggak nyambung, atau bahkan sama sekali nggak bisa dipakai. Kok bisa gitu? Ya, kuncinya ternyata ada di instruksi awal yang kita kasih. Biar lebih kebayang, ini dia rute pembahasan kita hari ini. Kita bakal mulai dari dasar banget, apa itu prompt engineering, terus lihat dampaknya ke transformasi bisnis, masuk ke area teknis kayak milih antara prompting, RAG, atau fine-tuning, terus pastinya kita intip peluang karirnya, dan terakhir kita tutup dengan bahasan yang super penting, etika komunikasi di era AI. Oke, masuk ke bagian pertama, apa itu prompt engineering? Mari kita kupas tuntas konsep aslinya di lapangan. Inti utamanya tuh begini, ini sama sekali bukan sekedar ngetik pertanyaan biasa kayak di mesin pencari. Dari literatur industri yang ada, prompt engineering itu benar-benar sebuah taktik. Ini tuh seni dan sains buat nekan sekecil mungkin asumsi yang dibuat sama AI biar kalian dapat hasil yang 100% sesuai kebutuhan. Ibaratnya, kalau ngasih instruksi yang ambigu, ya jangan kaget kalau jawabannya juga ikutan ambigu kan? Kalau kita bedah dari analisis industri, bikin instruksi yang sempurna itu ada 5 racikan utamanya. Pertama banget, kalian harus tentuin konteks dan tujuannya apa. Terus kedua, kasih peran yang spesifik buat si AI ini. Ketiga, batasin dengan format dan aturan yang jelas. Keempat, masukin data sebagai referensi. Dan yang kelima, iterasi. Maksudnya, jangan gampang puas di percobaan pertama ya. Terus poles dan perbaiki instruksi kalian sampai pas. Dan ini bukan teori doang loh, ada riset akademik dari jurnal Dergi Park yang ngebuktiin kalau kita nganggap AI sebagai kanvas kosong, terus kita kasih batasan yang super detail, hasilnya benar-benar jauh lebih realistis dan akurat. Kebayang nggak kalau kalian ngasih instruksi panjang lebar buat bikin gambar gerbang bersejarah kuno, AI bakal langsung nyesuaiin dengan sangat presisi. Jauh banget bedanya dibanding kalian cuma ngetik, tolong gambarin gerbang tua. Sip, sekarang kita geser ke bagian kedua. Dampak pada transformasi bisnis. Kenapa sih perusahaan-perusahaan raksasa rela bakar uang buat nguasain metode ini? Nah, jawabannya ada di angka ini. Laporan industri nyatet fakta yang gila banget. Perusahaan global pada ngelaporin lonjakan produktivitas dari 20 sampai 40%. Bayangin, efisiensi meroket tajam cuma gara-gara mereka menstandarisasi alur kerja AI pakai teknik penulisan prompt yang benar. Bener-bener game changer. Logikanya gini. Pas AI bisa ngasih jawaban yang benar di percobaan pertama, kalian otomatis motong waktu buat revisi manual yang bikin capek itu. Efek dominonya, keputusan manajemen diambil jauh lebih cepat. Kualitas kerjaan konsisten, dan ini jelas bikin balik modal alias ROI perusahaan makin melesat. Satu lagi yang nggak kalah penting, tim internal jadi lebih percaya dan gampang buat nerima teknologi baru ini di keseharian mereka. Biar gampang, kita pakai analogi ini deh. Coba bayangin AI itu kayak karyawan baru yang super pintar tapi bener-bener naif dan nerima perintah apa adanya. Kalau ke staf baru aja kalian nggak mungkin kan ngasih instruksi satu kata yang nggak jelas. Nah makanya jangan lakuin itu juga ke sistem AI perusahaan kalian. Pokoknya ngasih konteks itu kunci utamanya. Lanjut ke bagian ketiga, prompting, RAG, atau fine-tuning. Pertanyaannya sekarang, gimana kita milih pendekatan teknis yang paling pas, apalagi pas sadar kalau nulis prompt doang kadang udah nggak mempan? Jadi, kita harus paham dulu beda fundamental dari arsitekturnya. Coba bayangin Retrieval Augmented Generation atau RAG, itu kayak kalian nyambungin AI ke perpustakaan raksasa secara real-time, jadi dia bisa nyari fakta-fakta baru di luar data yang udah dia pelajarin sebelumnya. Beda cerita sama fine-tuning. Kalau ini tuh ibarat nyekolahin ulang si AI buat ngubah kelakuan dasarnya secara permanen, biar dia ngikutin format atau gaya komunikasi yang baru. Coba deh perhatiin matriks ini. Di sini kepeta banget pilihan strategis kalian, tergantung budget dan seberapa tinggi akurasi yang dibutuhin. Prompting standar itu emang super cepat dan murah meriah. Terus arsitektur AG posisinya ada di tengah, biayanya lumayan, tapi akurasi faktualnya benar-benar juara. Nah, kalau fine-tuning, dia butuh biaya awal dan kerumitan paling tinggi. Tapi hasilnya, dia ngasih konsistensi struktur yang luar biasa kokoh buat jangka panjang.
Makanya, buat operasional bisnis yang hidup matinya bergantung sama data akademik, medis, atau data internal rahasia, Arge ini solusi mutlak. Arsitektur ini jago banget nyegah AI buat ngaco alias berhalusinasi. Soalnya dia dipaksa buat nyari dan ngutip fakta langsung dari dokumen internal kalian yang udah terverifikasi. Nggak bisa asal nebak dia. Terus kapan dong kita harus rela ngeluarin dana besar buat fine-tuning? Jawabannya pas perusahaan kalian harus nanganin jutaan keluhan pelanggan tiap bulan dan butuh brand voice atau gaya bahasa yang seragam di setiap detiknya. Ini investasi teknis terbaik buat skenario itu. Jadi ini bukan lagi cuma soal nambahin fakta, tapi gimana nyeragamin gaya respon mesin dalam skala masif. Masuk ke bagian 4, peluang karir dan skill. Oke, kita break sebentar dari ngomongin teknis mesinnya dan kita lirik siapa yang ada di balik layar, yaitu unsur manusianya. Kalian mungkin bakal kaget lihat ini. Ternyata, kreativitas sama pemahaman konteks bisnis itu posisinya sejajar loh sama keahlian teknis kayak coding Python atau analisis data. Pekerjaan di industri AI ini benar-benar butuh seseorang yang cara pikirnya hybrid. Kalian dituntut buat logis dan jago data, tapi di saat yang sama harus puitis dalam berbahasa dan punya insting bisnis yang tajam. Paket komplit deh pokoknya. Nah, ini dia realitas pekerjaannya yang bagai dua sisi mata uang. Di satu sisi, potensinya luar biasa, karena ini karir masa depan dengan tawaran gaji selangit dan dicari di mana-mana. Tapi jangan salah, tantangannya juga bukan main-main. Kalian bakal ada di bawah tekanan tinggi buat selalu ngasih hasil yang akurat, plus karena teknologinya melesat secepat kilat, kalian benar-benar harus siap jadi murid seumur hidup. Nggak ada kata berhenti belajar di bidang ini. Dan sampailah kita di bagian kelima, etika komunikasi era AI. Di tahap kematangan AI ini, fokus kita sepenuhnya geser ke tanggung jawab moral di balik obrolan antara manusia sama mesin. Coba kita resapi kutipan dari referensi jurnal Garuda ini. Ternyata, cara kita nulis prompt itu efeknya jauh lebih besar dari sekedar bikin sistem jalan. AI itu pada dasarnya kan cuma cermin. Dia cuma mantulin apa yang kita instruksikan. Kalau dari awal prompt kita udah bias atau kita main asal tabrak privasi data, siap-siap aja output AI itu berubah jadi senjata misinformasi yang bahayain banyak orang. Serem juga kan? Dan poin ini jadi pengingat paling fundamental buat kita semua. Ngebangun literasi AI dan bikin aturan main yang beretika itu tugas kita bareng-bareng. Nyiptain sistem teknologi yang adil, aman, dan merangkul semua orang, itu titik mulanya selalu dari niat baik si pemberi perintah, yakni kita sendiri sebagai manusianya. Karena, faktanya, secepat apapun komputasi mesin pintar ini, tetap aja ada manusia di balik layar yang pegang kendali ceritanya. Dan sebagai manusia pengendalinya, kita punya kewajiban mutlak buat ngejaga privasi data, nekan bias keadilan, dan mastiin kalau informasi yang disebar itu benar-benar fakta, bukan hoaks atau info yang menyesatkan. Jadi, dari semua obrolan kita hari ini, kesimpulan penting yang bisa kalian bawa pulang adalah ini. Menguasai cara ngobrol sama sistem pintar ini adalah senjata utama kalian untuk bersaing. Ingat, mesin itu nggak bakal gantiin manusia. Tapi, manusia yang paham cara berkomunikasi dengan mesin lah yang bakal memimpin masa depan. Jadi, pertanyaan terakhir dari saya buat kalian, udah siapkah kalian berbicara dengan fasih pakai bahasanya era AI ini?